Ilustrasinya sederhana, kita berinteraksi dengan sesama. Kalau di dalam interaksi itu kita merasa superior, maka yang lain menjadi tidak penting, ya kan? Di saat yang lain menjadi tidak penting, maka kemudian ada perasaan, minimal perasaan adalah saya dengan teman sama, ya kan? Nah, lebih berbahaya lagi saya lebih daripada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, bersama Santri Mbiling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari. Siapa yang menginginkan dunia haruslah dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang ingin keduanya harus dengan ilmu. Maka dari itu di sini Santri Mbiling Channel mau nyecep Banyu Suci Perwitosari, nyecep ilmu sejati dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan dawuh-dawuh dari beliau Abah Sulahuddin Fatawi yang kemarin sudah mendawuhkan banyak hal kepada kami untuk hari ini, Bah. Kira-kira sentilan apa lagi untuk kami teman-teman Santri Mbiling ini? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Nashaihul Jailaniyah mengatakan alaika bitaubati wat tauhid fa innahu asasun likulli khairin. Artinya kita sekalian disuruh untuk selalu teguh dalam bertobat dan bertauhid. Jadi kalau orang itu setiap apapun masih mau bertobat, kemudian selalu disandarkan kepada tauhidillah, maka tobat dan tauhid itu adalah asasun likulli khairin, pokok dari segala macam kebaikan. Artinya begini, manusia itu sudah barang tentu akan ada kesalahan. Manusia itu sudah barang tentu akan pernah melakukan kekhilafan, kurang sempurna, dan seterusnya. Akan tetapi kesalahan, kekhilafan yang sudah terlanjur dilakukan manusia itu harus secepatnya ditutup dengan bertobat. Itu adalah pondasi dari segala macam kebaikan. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Artinya apa? Perasaan apapun yang muncul, yang lahir, yang berada pada diri seseorang, itu kalau dilandasi dengan landasan tauhid, maka tidak akan ada sesuatu itu yang tidak nyaman. Tauhid itu kan pengakuan tentang keesaan Allah. Tauhid itu adalah pengakuan bahwa tidak ada yang paling berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Nah, kalau kita sudah berprinsip bahwa kita menanamkan rasa tauhid pada hati kita, sehingga kejadian apapun yang menimpa kepada kita pasti akan kita sandarkan kepada Allah. Di saat kita mampu melampaui sebuah kebaikan, maka kita akan bersyukur, karena pada hakikatnya itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita dilanda kesusahan, diterpa musibah, seberat apapun, maka kita tidak akan sampai menjadi hamba yang putus asa, karena pada prinsipnya itu yang mentakdirkan adalah Allah. Kenapa demikian? Beberapa nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah lalu sudah kita pahami semuanya. Bagaimana iroda Allah itu mengontrol diri kita. Begitu juga dengan musibah, takdir, atau apapun. Jelas di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang memperberat manusia kecuali dengan kadar kemampuan yang sudah diukur.
Jadi apapun yang menimpa pada manusia itu sebenarnya tidak ada istilah manusia tidak kuat, itu tidak ada. Tidak mampu itu tidak ada. Kalau itu titah dari Allah, mestinya mampu kalau ia bersabar. Nah, kalau ia tidak bersabar maka menjadi tidak mampu. Maka ilustrasi saya adalah ibarat seseorang itu sama-sama disuruh memikul beban 1 kilo. Maka satu dengan yang lain bisa berbeda. Ada yang seseorang itu memikul beban 1 kilo yang berupa besi. Karena 1 kilo berupa besi maka praktis, berat tapi praktis, cukup dipegang. Tapi ada yang 1 kilo itu berupa kapuk, maka kesulitan. Harus ada tempatnya, ada kantongnya, ada ininya. Tidak cukup dengan cuma digenggam, tidak cukup. Nah, konteks dalam hal beratnya sama 1 kilo. Ini ilustrasi beban yang diberikan kepada Allah terhadap manusia. Tapi bentuknya yang berbeda. Nah, bentuk yang berbeda itulah kemudian untuk menguji kepada manusia mana yang bersabar, mana yang tidak. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita itu harus senantiasa bertaubat. Kita itu juga senantiasa harus mengesahkan Allah atau bertauhid seperti itu, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, terkadang kawan-kawan santri beling itu seperti ini, Pak. Kita mengesahkan Allah, kita itu bertauhid, cuman terkadang itu kita mengingat Allah itu hanya dalam ruang ibadah. Misalkan kita di masjid, itu kita ingat Allah, tapi ketika kita keluar dari situ seolah kita itu lupa kita itu siapa. Itu bagaimana? Nah, itu adalah salah satu penyebab seseorang itu tidak punya stabilitas diri. Mestinya ingat Allah itu, wong Allah ma'ana kan gitu kan. Dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu artinya berarti Allah itu harus selalu berada pada setiap desa nafas kehidupan kita. Kalau kemudian ingatnya itu hanya pada simbol-simbol ibadah, maka dipastikan orang itu tidak akan bisa damai di luar ibadah. Apa kemudian orang yang seperti itu melakukan ibadah-ibadah yang simbol seperti itu 24 jam? Kan tidak. Kalau hanya ingat Allah pada saat di masjid, ingat Allah hanya pada saat ngaji, ingat Allah pada saat ditimbali kiai ini, berapa jam sih waktu yang untuk ngaji, untuk ke masjid musola, untuk ditimbali kiai ini? Artinya waktu-waktu yang di luar itu kalau kemudian sudah tidak bisa menghadirkan lagi Allah, maka berat. Nah, karena berat ya otomatis wong kekuatan tunggal itu Allah. Justru kita untuk disuruh mengakui tauhidillah itu bukan dipaksa sebenarnya. Itu kebutuhan kita untuk meringankan beban pikiran kita. Kalau istilah kasarnya itu ben ono sing ngrewangi mikir, itu istilah kasar loh ya. Istilah kasarnya. Jadi kita itu tidak sendirian karena kita itu dititahkan oleh Allah. Sehingga apapun itu kiriman Allah. Apa yang sudah terjadi itu adalah atas dasar takdir Allah. Nah, kalau kita sudah merasa tauhidillah, maka enak. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa tobat dan tauhid adalah asasun likulli khairin. Hanya tobat tapi tanpa mampu menghadirkan tauhidillah, ya berat. Walaupun tobat ya otomatis mengandung unsur tauhid. Tobat kepada siapa kalau tidak kepada Allah? Tapi tauhid dengan tobat itu bukan kemudian berdiri sendiri, tapi konteks utuhnya itu harus disandingkan secara bersama-sama. Ya tobat, kita harus kembali untuk selalu menuju kepada kebenaran. Ya tauhid, kita merasa bahwa ada kekuatan yang dasar, yaitu kekuatan Esa, kekuatan Allah. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, Allah harus selalu Allah ma'ana. Seperti itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak. Gede tanglet. Bagaimana cara kita untuk bertauhid? Bagaimana cara kita untuk bertauhid? Begini, tauhid itu kan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu tidak hanya dalam konteks ibadah menyembah kepada Allah, bukan. Tapi tauhid itu juga mengakui kekuatan bahwa tidak ada yang maha dasar kecuali Allah. Mengakui bahwa tidak ada yang mampu menghalang-halangi apapun kecuali Allah.
Banyak ayat-ayat Al-Quran, segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah tidak akan ada yang mampu menghalangi. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Jadi enak yang ditakdirkan ke kita tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah. Tidak enak yang diberikan ke kita juga tidak akan ada yang mampu menghalangi kecuali Allah. Nah, terus bagaimana cara kita bertauhid? Dengan cara mengakui bahwa benar-benar kita itu hamba. Kalau kita itu merasa hamba, maka kita akan mengakui kekuatan di atas kita. Ilustrasinya sederhana, kita berinteraksi dengan sesama. Kalau di dalam interaksi itu kita merasa superior, maka yang lain menjadi tidak penting, ya kan? Di saat yang lain menjadi tidak penting, maka kemudian ada perasaan, minimal perasaan adalah saya dengan teman sama. Ya kan? Lah, lebih berbahaya lagi saya lebih daripada teman saya. Nah, inilah kemudian pentingnya tauhid. Kalau sudah bertauhid maka tidak akan ada perasaan, ini ilustrasi, sama dengan teman atau lebih dari teman. Maka yang ada pada saat kita bertauhid adalah ada sesuatu yang maha segalanya, yaitu Allah. Jadi bertauhid itu harus kita hadirkan tidak hanya dalam konteks ibadah ritual mahdhah, ibadah yang berupa sholat, zikir, wiridan, tidak. Tapi dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya sekali lagi, bagaimana cara kita bertauhid? Dengan mengakui bahwa kita ini pada hakikatnya adalah lemah dan membutuhkan zat yang maha hebat, dan zat yang hebat itu adalah cuma Allah. Jadi cara kita bertauhid adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri bahwasanya kita itu adalah hamba, dan cara kita untuk mengenali Tuhan adalah seperti yang beberapa waktu lalu, segmen waktu lalu itu usluk thoriqa fi ubudillah. Jadi mungkin apakah ada tambahan pertanyaan? Tadi di Al-Quran ada menyebutkan apapun kalau memang Allah yang menghendaki. Nah di Al-Quran itu ada Gusti Allah itu kalau memang nanti ada salah satu seorang, kalau memang orang bermaksiat iku tapi ada ketemplean hatinya hafal Al-Quran satu surat kayak surat Tabarokan tadi. Kali Al-Quran itu selama ada Al-Quran di hatinya, ya nggak ada kata-kata apakah maksiat apa tidak. Orang bermaksiat itu nanti kalau sudah meninggal itu, kalau nyiksa orang itu apakah nggak nukui Al-Quran? Jadi begini, hal yang semacam itu kita ilustrasikan begini. Kita punya barang yang terbuat dari beberapa unsur, ya kan? Barang yang hanya terbuat dari unsur kayu, maka ia akan mudah dibakar. Tapi kalau barang itu terbuat dari banyak unsur, ada unsur kayunya, ada unsur besinya, mungkin ada unsur karetnya, maka di saat barang itu dibakar akan ketahuan mana yang lebih mudah terbakar. Atau mungkin bahkan ada yang tidak bisa terbakar. Ya ilustrasinya seperti itu. Kalau tadi dikatakan manusia itu di hatinya ada surat Tabarok, kira-kira begitu. Padahal maksiat. Sementara katanya maksiat itu tetap disiksa. Tapi di satu sisi bahwa siksa itu mental karena ada Tabarok itu tadi. Kira-kira kan begitu kan. Ya itu ilustrasinya. Saya membakar meja yang terbuat dari, ya kan, yang hanya terbuat dari kayu murni, ya tetap dia akan cepat. Kemudian di situ ada bahan paku, dia lebih awet. Dibakar dengan konteks dengan dibakar normal, maka kayu akan habis, paku tersisa. Saya mengilustrasikan seperti itu. Jadi bukan kemudian orang yang maksiat, kemudian di satu sisi di dalam hatinya ada Quran, kemudian dia tidak terbakar, ya terbakar. Tapi karena di dalam hatinya ada Quran, maka ada yang tersisa. Lah kira-kira terbakar hangus tidak tersisa dengan terbakar ada yang tersisa, mending mana? Mending tersisa. Ini konteks rasionalitas kita. Tapi bahwa sesungguhnya seperti apa? Allahu a'lam.
Allah yang lebih tahu. Apakah memang ilustrasinya seperti itu atau memang tidak seperti itu, wallahu alam. Tapi kan kita mencoba menalarkan supaya manusia itu juga punya kehati-hatian, tidak hanya mengandalkan satu amal yang ada janji begini begitu. Kalau begitu kan orang yang penting barang siapa yang membaca ini akan bebas dari siksa. Wah, tetap maksiat tapi baca ini, kan begitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi ibarat kayu, di situ kalau memang hanya kayu murni, ya begitu dibakar habis. Tapi kalau di situ ada unsur pakunya tidak akan habis. Sama halnya dengan ilustrasi manusia dibakar, ini ilustrasi loh ya, sekali lagi ilustrasi. Kenyataan wallahu alam. Kalau manusia itu maksiat biasa dibakar habis langsung. Tapi kalau ada unsur Qur'annya mungkin tersisa unsur Qur'annya. Lah siapa tahu kemudian itulah nanti yang menjadikan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus senantiasa bertaubat, kita itu harus senantiasa, kalau menurut Habib Anis itu ngallah. Kita harus senantiasa ngallah, kita bersama Allah. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah, kita harus juga senantiasa bahwasanya kita tahu kita itu hamba, tugas kita itu apa, dan kita harus bertauhid dengan Allah. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Tetap di Santri Beling Channel untuk selalu mengikuti nasihat-nasihat dari beliau Abbas Salahuddin Fatawi dengan membawa sumber dari kitab Nashaikhul Jailaniyah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.